Kamera ready? Action. Halo guys, nama saya Muhammad Faril di cerita Jam Istirahat. Oke, di video kali ini saya berkesempatan untuk menceritakan pengalaman saya menjadi seorang paskibraka. Kenapa disebut paskibraka? Karena saya sudah mencapai paskibra di tingkat kabupaten. Awal mulanya saya ikut paskibraka itu ada di sekolah SLTP yang dimana sekolah saya bernama MTS. Di MTS itu saya mengikuti ekskul yang bernama PBB. Di PBB itu mengajarkan dasar-dasar paskibraka, dasar-dasar menjadi seorang paskibra. Dari MTS itu saya belajar bahwa padi yang dipanen sekarang tidak ditanam kemarin. Maka dari itu saya tidak pernah putus asa. Selesai saya di MTS, saya melanjutkan ke jenjang lebih tinggi yaitu SLTA. Saya melanjutkan di sekolah SMK Negeri 2 Kepenuhan. Saya di SMK mengikuti ekskul yang bernama PASUS, pasukan khusus. Di situ juga mengajarkan dasar-dasar menjadi seorang paskibra. Untuk menjadi seorang paskibra, kita harus aktif di sekolah, harus aktif mengikuti ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Jika ingin mengikuti paskibra, ekstrakurikuler yang bagus di sekolah itu bisa menuju ke PASUS atau pasukan khusus. Kenapa bisa dibilang begitu? Soalnya yang diajarkan di PASUS itu bisa dibilang setengah dari ajaran paskibra. Jadi kita bisa mendapatkan materi dari PASUS, materi dari ekskul itu tersebut, dan datanglah suatu saat ada seleksi di kecamatan. Seleksi paskibra di kecamatan. Saya mengikuti seleksi paskibra di kecamatan. Alhamdulillah saya lolos dan saya mengikuti paskibra kecamatan di tahun 2022. Lanjut, selesai paskibra kecamatan, saya tidak berhenti hanya di kecamatan. Saya melanjutkan mengikuti ekskul yang ada di sekolah supaya bisa melanjutkan yang lebih tinggi. Dan pada tahun berikutnya saya mendapatkan informasi tentang seleksi paskibraka kabupaten. Di situ saya sangat semangat karena saya sudah membulatkan tekad saya untuk mengikuti paskibraka. Jadi saya ikut mendaftarkan diri mengikuti seleksi paskibra kabupaten. Di situ banyak tahap-tahap seleksinya. Tahap demi tahap saya lakukan dengan semaksimal mungkin. Dengan bismillah dan alhamdulillah saya lolos di kabupaten. Setelah masuk ke kabupaten, saya tidak merasa semakin tinggi, tidak. Tapi saya merasa kalau saya masuk ke kabupaten, lolos ke kabupaten, saya merasa makin banyak ilmu yang saya bagi-bagikan ke adik-adik saya, ke adik-adik kelas saya. Maka dari itu, paskibraka kabupaten ini tidak bisa menjadikan patokan untuk kita buat sombong. Karena apa? Karena apabila kita sombong, materi yang kita dapat dari kakak pelatih, kakak asuh, itu akan hilang. Maka dari itu kita tidak boleh sombong. Dan selesai saya mengibar
di kabupaten saya mendapatkan penghargaan dari sekolah. Saya mendapatkan banyak ribuan terima kasih dari sekolah, dan saya bangga ada di sekolah SMK Negeri 2 Kunuan, yang dimana bisa membuat diri saya menjadi lebih baik dan bisa membuat saya mendapatkan prestasi yang begitu tinggi. Ya, begitulah pengalaman saya menjadi seorang paskibraka. Saya cerita pengalaman ini untuk memotivasi adik-adik kelas saya, untuk para penonton juga yang masih kelas 1, untuk tidak pantang menyerah, tetaplah berlatih dan tetaplah mengikuti eskul yang ada di sekolah. Jangan pernah berkata, saya menyerah. Jangan pernah mengatakan itu. Jadikanlah motivasi kata-kata seperti ini. Kawan saya bisa, kenapa saya tidak bisa? Jadikanlah kata-kata itu motivasi untuk diri kalian, supaya diri kalian itu bisa maju. Sekian cerita pengalaman saya. Untuk adik-adik, tetaplah semangat mengikuti ekskul yang ada di sekolah. Jaya.